اغفر لنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma faqqihna wa faqih ahlana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya rahimin. Ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, para jemaah pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian, kita teruskan bersama tafsir Al-Munir surah Al-Kautsar, siri yang ketiga, bagian yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Kita bersama tafsir Al-Munir halaman 435 edisi Malaysia, sebab turun ayat. Ayat Al-Quran ini uniknya, di antara keunikannya, biasanya turun menjawab persoalan masyarakat. Apa saja persoalan kita, ada jawabannya dalam Al-Quran. Subhanallah. Kalau kita mendekati Al-Quran, insya Allah persoalan kita akan mudah selesai. Seperti yang dikatakan dalam serial sebelum ini, tentang kisah wanita salihah, wanita yang paling bahagia. Dan juga nanti ada lagi sorotan tentang perinteraksian ulama dengan jemaah. Baik, sebab turun surah halaman 435. Al-Bazzar dan perawi hadis yang lain dengan sanad yang sahih meriwayatkan katanya daripada Abdullah bin Abbas, kata beliau, Ka'ab bin Al-Ashraf datang ke Mekah. Seorang tokoh zaman dulu ya. Orang Quraisy bertanya kepadanya, coba mencungkil idenya. Subhanallah. Anda adalah ketua mereka. Apakah pendapat Anda tentang Muhammad? Kamu ini ketua yang didulukan selangkah, yang ditunggukan seranting. Apa pendapat kamu tentang Muhammad? Yang terputus berkat dan keturunan dari kaumnya. Dia menganggap dirinya lebih hebat daripada kami. Inilah usik penduduk Mekah kepada tokoh yang mereka tinggikan tadi, Ka'ab bin Al-Ashraf. Dia menganggap dirinya lebih dari kami. Sedangkan kami adalah keluarga yang kerap mengerjakan haji, sentiasa memberi minuman kepada para hujjat, jemaah haji tetamu Allah, dan pemegang kunci Ka'bah. Dia pula mengatakan dia lebih hebat dari kami. Apa kelebihan Muhammad ini? Kira-kira begitulah. Ka'ab menjawab, kamu lebih baik daripadanya. La ilaha illallah. Nas'allahu afal afiyah. Lalu turunlah ayat menjawab tingkah yang tak betul ini. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang fokusnya ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Mereka tadi mendakwa bahwa Muhammad terputus keberkatan, terputus keturunan. Lalu apa kata wahyu? Orang yang membenci kamu itu yang terputus daripada berkatnya, berkat Allah. Ibnu Abi Syaibah pula dalam Musannaf dan Ibnu Munzir telah menampilkan riwayat daripada Ikrimah, katanya setelah diturunkan wahyu kepada Nabi, orang-orang Quraisy berkata, Muhammad orang yang terputus berkat dan tidaklah berketurunan berbandingkan kita ini. Kata mereka pula dari riwayat lain ya. Lalu turunlah ayat yang sama, inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membenci kamu itu yang terputus. Riwayat ketiga, Ibnu Abi Hatim telah mengajukan riwayat daripada Suddi. As-Suddi katanya orang Quraisy berkata, apabila anak lelaki mati terputus keturunannya si Fulan. Bila anak lelaki itu mati katanya terputuslah keturunan orang itu. Itulah yang diisukan di sana. Apabila anak lelaki Rasulullah SAW meninggal dunia, lantas Al-As bin Wa'il berkata, Muhammad telah terputus keturunan. Lalu turunlah ayat berkenaan inna syani'aka huwal abtar tadi ya. Imam Baihaqi pula mengeluarkan daripada Ad-Dalail kitabnya
hadis yang sama daripada Muhammad bin Ali dan menamakan anak lelaki yang meninggal itu sebagai Al-Qasim. Dalam kisah ini yang meninggal itu Al-Qasim katanya bin Muhammad. Menerusi Mujahid berkata diturunkanlah kepada Al-As bin Wa'il di mana beliau berkata, aku akan mengejek Muhammad dengan ejekan Al-Batar. Al-Batar itu terputus keturunan. Itulah di antara beberapa riwayat. Kesimpulannya, sebab turun surah ini adalah karena wujudnya usaha melemahkan Nabi dan memperkecilkan baginda, pengikut baginda juga. Di samping mereka mencela baginda disebabkan kematian putra-putra baginda, yaitu Qasim. Al-Qasim meninggal di Mekah dan Ibrahim meninggal di Madinah. Mereka bergembira dengan penderitaan atau cabaran yang dihadapi orang-orang yang mukmin. Bergembira dengan dengan penderitaan orang lain, begitulah kira-kira. Lalu turunlah surah ini sebagai menyatakan bahwa Rasulullah SAW masih utuh dan mendapat pertolongan Allah. Malah para pengikut baginda berada di pihak yang menang. Kematian putra-putra Rasulullah tidak dapat melemahkannya. Sebaliknya orang yang membenci baginda lah yang terputus, tidak meninggalkan sebarang sejarah prestasi, bahkan jauh daripada segala kebaikan, jauh daripada rahmat Allah. Orang tu suka melihat penderitaan orang lain. Itulah sifat-sifat munafik ya. Orang munafik, orang kafir suka melihat orang susah. Susah melihat orang senang. La ilaha illallah. Suka melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Subhanallah, kita dalam Quran ada diperingat kata sifat-sifat yang jelek ini, katanya kalau mereka melihat kamu apa? Kalau mereka melihat kamu senang, mereka susah. Kalau mereka melihat kamu susah, mereka senang. Tengok ayat dalam ayat 120 surah Ali Imran halaman 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Shadaqallahu azim. Allahumma ja'alna min ahli sabri wat taqwa. In tamsaskum hasanatun, kamu mendapat kebajikan, nikmat, limpah kurnia Allah, tasu'uhum, susah orang tu melihatnya. Susah melihat orang senang. Wa in tusibikum sayyi'ah, kalau kamu ditimpa kejelekan, kejahatan, musibah, yafrahu biha, mereka gembira. Itulah sifat-sifat jelek ya yang ada pada masyarakat dulu, yang senang melihat orang susah melihat orang senang. Sifat ini jangan ada dalam kehidupan kita ya. Namun wa in tasbiru wa tattaqu, kalau kamu sabar menghadapi kerenah seperti itu dan kamu mengawas diri, menjaga diri, wa tattaqu, kamu jaga diri kamu bertakwa, la yadurukum kaidum syai'a, muslihat mereka itu tak akan berpengaruh kepada kamu sama sekali. Ingat saja Allah, innallaha bima ya'maluna muhit. Allah Maha mengetahui secara terperinci apa yang mereka lakukan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda ya karim. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin wan nas ajma'in. Allahumma fasna min kulli su'. Allahumma fasna min kulli makruh. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allahumma aktub lana kullal khair biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.